Hai semuanya, aku Samitro Disom, ini ular pucuk, dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Hai semuanya, nah ini nih yang disebut ular pucuk. Ya, sebetulnya ular pucuk itu ketika orang nyebut ular pucuk, itu banyak spesiesnya. Beberapa diantaranya adalah Ahatula prasina, Ahatula nasuta, dan Ahatula mycterizans. Tapi ketika kalian beli ular pucuk, biasanya banyak yang diperdagangkan adalah Ahatula prasina. Meskipun suka ada juga yang mycterizans sama yang nasuta. Oke, kalau kita ngebahas ular pucuk, ini aku punya memori jauh ke belakang. Itu waktu aku SD, sekitar kelas 1 atau kelas 2, aku pertama kali ngeliat secara langsung dan pegang ular, itu ular pucuk. Dan ular itulah yang bikin aku jatuh cinta sama ular dan dunia reptil. Jadi buat aku personally, ini ular tuh bener-bener memikat banget dan keren banget. Nah, ular pucuk ini sesuai namanya pucuk ya, itu di pohon, pucuk pohon-pohon. Jadi warnanya itu hijau menyerupai alamnya, dan hijaunya itu bagus banget buat aku. Dia emang hijau daun gitu, dan kadang hijaunya terang nyala, itu keren banget. Dan beberapa di antara ular pucuk pun ada yang warnanya lain sebetulnya. Ada juga yang warnanya coklat kekuning-kuningan, ada yang warnanya biru, tapi kebanyakan dari mereka itu hijau. Dan mereka juga nggak selalu terlahir hijau. Mereka itu kadang terlahir dengan warna yang lain kayak coklat kekuning-kuningan gitu. Tapi seiring mereka besar, mereka berubah warnanya menjadi hijau. Itu juga terjadi di keluarga ular lain kayak green tree python atau emerald tree boa. Yang mana baby mereka warnanya berbeda dengan warna mereka ketika dewasa. Nah, karena warnanya yang hijau dan terang dan menarik ini ular cocok banget kalau kalian jadiin sebagai ular display. Ya, jadi orang-orang bakal ngeliat warnanya dan keindahan dari ular ini. Ular ini juga unik ya matanya. Kalau hampir semua ular itu matanya vertikal ke bawah. Garis matanya itu kalau nggak bulat mereka garis matanya ke bawah. Kalau ular pucuk ini dia punya mata yang sedikit berbeda, jadi nggak vertikal tapi horizontal ke belakang. Itu bikin ular ini beda banget dari yang lain, dan kadang aku ngelihatnya kayak pesawat karena bentuk kepalanya yang lancip gitu, terus garis matanya yang horizontal. Tapi ini emang keren banget sih kayak gini. Nah, dan mereka juga punya kulit yang anti air gitu. Jadi ketika mereka terkena air, maka dia nggak basah tapi titik-titik airnya akan terlihat. Jadi kayak daun talas gitu. Dan biasanya mereka minum air-air yang ada di badannya gitu. Jadi mereka nggak minum kayak keluarga piton yang bisa dari water bowl gitu mereka minum, tapi enggak, ular ini dia minumnya dari bintik-bintik air atau embun air yang menempel di dedaunan atau yang nempel di badannya. Ya, jadi ular ini keren banget. Tapi apakah ular ini cocok untuk dijadikan binatang peliharaan, terutama untuk kalian? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita udah breakdown ular pucuk lewat 5 kategori. Yang pertama, karakter. Yang kedua, ukuran. Yang ketiga, perawatan. Yang keempat, ketersediaan. Dan yang kelima, harganya. Kita langsung ke kategori yang pertama, yaitu karakter. Untuk karakter, di sini kita kasih ular pucuk bintang 3 dari 5. Ya, untuk karakter sebetulnya karena ular pucuk itu kebanyakannya wild caught, jadi karakter yang akan kalian dapatkan juga adalah karakter wild caught. Tapi untuk ukuran wild caught, ular pucuk itu termasuk yang aman sih kalau menurut aku. Pernah sih aku kegigit sama ular pucuk 1 atau 2 kali gitu ya.
Tapi in most cases, dalam kebanyakan kasus itu orang yang kegigit ular pucuk tuh nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa, karena mereka itu venomous, memang mereka berbisa, tapi mereka berbisa rendah dan bisanya itu it's not considered medically significant gitu. Jadi nggak berefek apa-apa buat orang atau berefek sangat kecil gitu pada kebanyakan kasus. Kecuali kita punya alergi terhadap bisa ular, dan itu pun reaksi tubuh orang itu berbeda-beda. Setiap orang tuh punya reaksi tubuh beda-beda terhadap bisa ular. Gitu. Jadi kalau kalian nggak alergi pada bisa ular sih, menurut aku nggak ada kekhawatiran buat ngehandle ular ini. Mereka juga dari keluarga colubrid yang punya taring di belakang gitu ya. Jadi beda sama keluarga elapid atau yang kayak kobra atau viper, taring mereka tuh adanya di depan. Sementara ada juga jenis seperti ular pucuk ini yang taringnya adanya di belakang. Jadi mereka menyuntikan bisanya tidak melalui gigitan secara langsung dan langsung menyuntikan, tapi mereka harus menggigit si mangsanya itu, kemudian dikunyah gitu. Jadi bisanya itu dikunyahkan. Sedikit-sedikit mereka keluarkan melalui kunyahan, karena itu adanya di belakang, dan itu bagaimana mereka menyuntikan bisanya ke mangsanya. Nah, walaupun wild caught, mereka juga, kenapa aku tadi bilang aman, karena selain mereka karakternya cukup nyaman sama manusia, mereka pun cukup toleransi terhadap handling walaupun mereka wild caught. Jadi walaupun mereka fresh itu wild caught dan masih belum terbiasa sama manusia, mereka biasanya sangat tolerable atau menoleransi handling orang gitu. Selama handlingnya itu baik, nggak yang bikin mereka nggak nyaman. Mereka juga sesuai namanya, ular pucuk, mereka punya karakter arboreal. Jadi mereka itu selalu diem di atas-atas pohon atau di pucuk-pucuk pohon. Oke, sekarang kita ke kategori nomor 2, yaitu ukuran. Untuk ukuran, di sini kita kasih ular pucuk bintang 3 dari 5. Ya, di sini kita kasih bintang 3 dari 5 karena untuk ukuran itu bisa kalian lihat kalau bodi ular pucuk itu slender ya, atau ramping banget dan lebih mirip pecut. Makanya mereka juga punya nama di bahasa Inggris whip snake ya, karena mereka itu kayak whip, kayak pecut, atau mereka juga bilang Asian fine snake. Tapi keduanya itu menggambarkan bentuk tubuh ular pucuk ini, bentuk badan ular pucuk ini yang benar-benar ramping. Untuk ukuran panjangnya sendiri itu bervariasi. Ular pucuk ini bisa dari sekitar 90 sentian sampai ada yang 2 meteran juga ada. Dan untuk ukuran besaran tubuhnya pun beda-beda. Ada yang ini masih termasuk kecil kalau menurut aku. Ada juga yang udah ukuran besar, biasanya disebutnya pucuk jumbo. Karena ukurannya udah jumbo, udah besar gitu. Dan biasanya kurang lebih sebesar ibu jari lah besaran badannya itu. Tapi tetap ya, karena mereka itu slender, sekali lagi karena itu mereka ramping, jadi mereka termasuk kecil sih kalau menurut aku. Jadi kalau kita handle harus bener-bener hati-hati dan bikin dia nyaman gitu, jangan sampai bikin dia sakit, kayak gitu aja sih. Dan sekarang kita ke kategori selanjutnya, yaitu perawatan. Untuk perawatan, di sini kita kasih ular pucuk bintang 2 dari 5. Ya, untuk perawatan sendiri, itu kalian harus menyiapkan kandang yang baik untuk ular pucuk. Kandang yang baik adalah kandang dengan setting arboreal. Karena jelas ular ini arboreal, jadi kalau bisa kandangnya itu, kandangnya itu lebih tinggi ke atas daripada melebar ke samping. Karena ular ini suka memanjat dan biasanya ada di paling atas gitu, dari sebuah pohon. Jadi kalian selain punya kandang yang tinggi ke atas, baiknya kalian juga bisa punya dekorasi kandangnya yang ada ranting-ranting atau ada pohon-pohon imitasi yang ada rantingnya, dimana ular pucuk ini bisa bertengger gitu di situ, karena itu pasti mereka nyaman banget kalau gitu. Untuk mentalnya sendiri, tadi aku bilang ya, mereka tuh aman, jadi mereka mentalnya bagus juga untuk dijadiin binatang peliharaan. Aku pernah punya ular pucuk dan itu pun aku yakin wild caught.
Tapi dari pertama kali aku dapetin itu dia nggak pernah sama sekali susah makan atau menunjukkan ketidaknyamanannya berada uh, di di sebagai binatang peliharaan gitu. Jadi mereka itu mentalnya cukup bagus. Dan mereka juga perlu misting. Misting itu kayak disemprot sekali. Dalam setiap harinya harus ada, karena mereka itu minumnya dari situ gitu. Jadi kalian bisa nggak usah sediakan water ball, kalau kalian mau sediakan pun boleh, tapi aku yakin mereka nggak akan minum dari water ball kayak ular-ular kayak corn snake atau ball python. Mereka enggak, mereka itu lebih cenderung suka minum air-air yang nempel gitu, yang nempel di badannya atau nempel di daun-daun atau di dahan pohon. Makanya misting itu wajib untuk ular pucuk ini, juga untuk jaga kelembapan kandangnya dan juga untuk menjaga agar ular ini nggak dehidrasi. Kalian bisa beli alat misting yang otomatis kalau mau, tapi cukup mahal sih harganya. Jadi manual itu mungkin pilihan yang lebih baik kalau kalian punya waktu untuk ngerawat mereka gitu, sambil sambil sering say hi atau berinteraksi, bisa kalian sambil misting kayak gitu. Dan kenapa sih ular ini dapat bintang 2 dari 5 untuk perawatan? Yang paling utama itu adalah pertimbangan pakannya. Ular ini tuh paling suka makannya itu dari keluarga kadal atau cicak biasanya. Ya. Cicak tuh makanan favorit mereka. Jadi itu cukup sulit kalau buat aku nyari cicak buat mereka. Kalian setiap kurang lebih seminggu sekali lah, karena mereka juga kolibrid ya. Kolibrid itu metabolismenya cenderung lebih cepat daripada keluarga piton atau boa. Jadi kalian harus nyari cicak paling enggak seminggu sekali buat ngasih makan ular pucuk ini gitu. Jadi itu cukup sulit menurut aku kalau kalian nggak nangkap sendiri, nyari-nyari gitu, sengaja nyari-nyari, itu kalian nyari ke pasar hewan pun suka ada sih, tapi jarang. Nggak segampang tikus putih buat dicari. Kalau tikus putih udah banyak banget yang jual. Kalau cicak tuh suka ada, tapi masih sulit gitu. Jadi itu downside banget buat aku perawatan ular ini. Tapi meskipun begitu, ada yang katanya pernah berhasil ngasih makan ular ini pinkis gitu, tapi melalui metode tertentu. Misalnya si pinkisnya itu pakai scenting dulu. Scenting itu jadi pinkis itu dikasih bau-bauan cicak. Gimana caranya? Si pinkis itu disimpan di tempat yang banyak cicaknya, di satu box gitu yang banyak cicaknya, atau digosok-gosok badan cicaknya ke pinkis itu gitulah. Jadi ada caranya, harus emang sabar dan telaten banget. Dan ular ini pun memang bisa sih makan kayak burung kecil, atau ikan, atau kodok, atau katak. Tapi cicak itu adalah makanan yang paling mereka suka gitu. Jadi menurut aku agak sulit banget buat nyari makan mereka ini. Nah, sekarang kita lanjut ke kategori selanjutnya, yaitu ketersediaan. Untuk ketersediaan, di sini kita kasih bintang 5 dari 5. Ini perfect banget buat ular pucuk karena yang jual itu literally di mana-mana. Kalian gampang banget nyari, cari di pasar hewan lokal, aku yakin kalian bisa temuin. Kalian ikutan forum jual beli reptil, itu ular pucuk, aku yakin banyak yang nyediain. Kalian bisa temuin secara mudah banget. Dan kita ke kategori yang terakhir, yaitu harga. Untuk harga, di sini kita kasih juga bintang 5 dari 5. Perfect score, karena ini adalah termasuk ular yang paling murah yang bisa kalian dapatkan. Bahkan dengan kalian keluarin uang 20.000, kalian bisa dapat ular pucuk ini. Sekali lagi, harga ular itu ditentukan dengan besaran kecilnya ular dan bagaimana ular itu dihasilkan. Tapi secara general, ular ini murah banget karena emang ular ini, kayak tadi aku bilang, itu banyaknya wild caught. Aku bahkan nggak tahu kalau ada yang captive bred ular pucuk ini di Indonesia. Kalau kalian tahu, kalian boleh komen di bawah sini. Dan yang aku tahu, di dunia luaran sana pun masih sangat jarang yang captive bred ular pucuk ini. Jadi itulah mungkin kenapa harganya sangat murah. Oke, jadi untuk overall score dari ular pucuk ini adalah 3,6 dari 5. Nilai yang cukup lah ya, worth it banget kalau kalian pengen punya ular yang keren buat display, warnanya warna terang, dan kalian mau komit gitu untuk ngasih makan ular ini dan merawatnya sepenuh hati, maka ular pucuk ini bisa jadi binatang peliharaan yang cocok buat kalian pelihara.
Nah, sampai sini episode kita kali ini tentang ular pucuk. Terima kasih udah stay tune di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!